Rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta anjlok setelah menabrak truk di perlintasan kereta dekat stasiun Poris, Tangerang, Banten. Akibatnya, perjalanan KRL Tangerang Duri juga dihentikan sementara. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawabuaya Batu Ceper, Poris, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk Jumat pagi. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dari rel dan kabel listrik aliran atas terputus, sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, masinis dan seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang menerjunkan tim investigasi kecelakaan antara kereta bandara dengan truk trailer untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Penyidik lalu lintas mengumpulkan berbagai bukti mulai dari TKP kejadian, CCTV, hingga memeriksa masinis dan sopir truk. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak dindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi kereta api bandara yang menabrak truk di Tangerang, Banten masih berlangsung. Satu jalur sudah bisa digunakan secara bergantian. Pasca kecelakaan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menabrak truk di dekat stasiun Poris, Tangerang, Banten Jumat pagi, petugas gabungan mengecek kondisi awal jalur dan rangkaian sekaligus memeriksa rel, bantalan, dan jaringan listrik aliran atas yang terdampak benturan. Aliran listrik di jalur tersebut dihentikan sementara demi keselamatan selama proses evakuasi. Penanganan difokuskan pada pemindahan truk yang menutup jalur serta pembenahan tiang listrik aliran atas yang terdampak. Upaya percepatan dilakukan dengan menurunkan muatan truk. Kendaraan derek yang tiba bersama alat berat kemudian mengangkat badan truk dari atas rel. Selain evakuasi kendaraan, kereta penolong juga diterjunkan membantu penanganan rangkaian. Tim prasarana melakukan perbaikan tiang listrik aliran atas, pengecekan kabel kontak, hingga pengukuran ulang geometrik jalur guna memastikan kondisi lintasan aman sebelum dilalui kembali. Pemulihan jalur dilakukan bertahap sampai dinyatakan layak untuk operasional. Saat ini perjalanan komuter lain Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Selengkapnya mengenai kecelakaan kereta bandara di kawasan Cipondo, Tangerang, sudah bergabung bersama kami Public Relation Manager KAI Komuter, ada Leza Arlan. Selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Leza. Pak Leza, mengenai evakuasi untuk kecelakaan pada siang tadi ini seperti apa? Keretanya apakah sudah dievakuasi, Pak Leza? Ya, jadi tadi sekitar pukul
Saat ini sudah perjalanan dua jalur sudah bisa dilakukan pukul 16.25 tadi juga di jalur yang sebelah yang sebelumnya satu jalur di satu jalur yang ada keretanya sudah dapat dilalui juga sih Mbak. Baik. Jadi dua-duanya tapi dengan kecepatan terbatas ya. Dengan kecepatan terbatas, satu Iya, lajur betul. sudah dibuka tapi secara bergantian ya Pak Reza ya? Ya tadi pukul 16.25 sebetulnya perjalanan dua jalur sudah dilakukan tapi dengan kecepatan terbatas dan sekitar 16.25 itu dua-duanya sudah bisa dilalui. Pak Reza, yang menjadi pertanyaan untuk kecelakaan ini apakah jalurnya sendiri, apakah ada palang pintunya atau tidak Pak Reza? Jadi ini merupakan PJL resmi ya, yang dijaga oleh petugas. Betul lah, ada palang pintunya Mbak. Oke, berarti resmi dan ada petugasnya. Lantas kenapa kecelakaan ini bisa terjadi Pak? Jadi kalau misalnya kan perjalanan kereta api ini sudah dilindungi undang-undang ya, di mana pintu perlintasan merupakan salah satu rambu dari sama halnya dengan lampu merah lalu lintas lah ya. Jadi ketika bunyi sirine itu harusnya itu sudah berhenti. Sambil palang pintu akan turun. Seperti itu sih Mbak. Jadi memang petugas kami mengamankan perjalanan dari keretanya dan harusnya setiap pengendara yang akan melewati pintu perlintasan itu ketika bunyi pun harusnya sudah berhenti gitu sih. Oke. Berarti dengan kata lain sebenarnya petugas sudah melakukan tugasnya tapi ada kelalaian dari pengendara truk itu sendiri secara tidak langsung? Jadi kan kalau sama halnya dengan rambu lalu lintas. Jadi memang banyak kejadian-kejadian yang tidak disiplin ya dari pengendara gitu sih Mbak. Oke, lantas adakah korban luka Pak Reza? Jadi tadi pagi kan kejadiannya pukul 6:05 ya. Memang fokus utama kami tadi pagi adalah melakukan evakuasi terhadap semua penumpang dan petugas kami ya. Memang sesuai dengan pemberitaan yang sudah beredar bahwa tidak ada korban, jadi semua aman tadi pagi sih Mbak. Oke, tidak ada korban luka, semuanya dalam kondisi selamat. Lantas Pak Reza, bisa diketahui untuk perjalanan kereta ini kan menuju ke bandara begitu, apakah ada kompensasi dari penumpang yang mengalami kecelakaan Bapak? Jadi kalau tadi pagi memang ada sekitar 20-30 penumpang yang menggunakan komuter lain Basuta ini menuju bandara ya. Ketika kejadian semua setelah evakuasi mereka memang kami memberikan fasilitas kompensasi terkait yang akan menuju bandara dan semua tiket yang sudah terbeli pada jam tadi rentang penanganan rentan evakuasi dari truk kereta sendiri untuk diangkat ke rel itu juga tiketnya dapat di-refund 100% di loket-loket yang ada pemberhentian stasiun bandara. Jadi memang kami memberikan fasilitas itu sih Mbak. Oke, kompensasi merupakan hak yang harus diterima oleh penumpang. Lantas Bapak lantas apa yang menjadi kendala pada saat evakuasi jalur tersebut setelah kecelakaan Bapak? Jadi memang awalnya itu pagi dan hujan. Nah itu setelah kejadian memang petugas kami sudah di situ sebelumnya untuk memastikan steril dulu dari warga dan lain-lainnya untuk kita mempermudah proses evakuasi. Nah setelah itu kami koordinasi secara menyeluruh baik dari KAI Komuter sendiri dan KAI Daob 1 ya. Karena ini tidak hanya berdampak dari sisi keretanya saja, tapi juga ada listrik aliran atas yang berdampak sehingga kami tadi sempat menutup sementara operasional komuter lain Bandara Basuta di mana untuk mempercepat proses dari penanganan listrik aliran atas. Itu sih Mbak.
Baik, terima kasih banyak Pak Leza Arlan selaku Public Relation Manager KAI Komuter Line. Untuk kedua Iya, jalur sama-sama. sudah bisa dibuka, Betul. tidak ada korban luka, dan kompensasi dari para penumpang tiket dapat di-refund 100%. Terima kasih banyak atas informasinya, salam sehat Bapak. Iya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Insiden kereta api bandara menabrak truk di lintas Rawabuaya Batu Ceper pada Jumat pagi mengakibatkan terhentinya seluruh rute perjalanan kereta api bandara. KAI Komuter melakukan pengembalian dana penuh kepada para calon penumpang. Terjadi insiden kereta api bandara menabrak truk di lintas Rawabuaya, Batu Ceper pada Jumat pagi. Akibatnya, seluruh rute perjalanan KA Bandara tidak dapat beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan. Atas insiden tersebut, KAI Komuter melakukan pengembalian dana penuh pada seluruh calon penumpang. Iya, efeknya jadi kita nggak beroperasi ya Kak sampai jam saat ini, dan rata-rata penumpang pada refund 100% sih Kak. Beroperasinya lagi kembali kita belum bisa pastiin kapan dan jam berapanya gitu sih Kak. Ya masih dalam proses perbaikan sampai saat ini. Untuk KA Bandara kita sama sekali nggak beroperasi, cuma untuk KRL kita sampai kalau mau ke bandara itu bisa menggunakan sampai 2. Hingga kini, petugas gabungan KAI Komuter dan KAI Daob 1 masih terus melakukan percepatan proses evakuasi rangkaian kereta bandara yang mengalami kendala operasional. Untuk menekan dampak keterlambatan, KAI Komuter melakukan rekayasa pola operasi pada lintas Durit Tangerang dan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Terdapat 11 perjalanan yang direkayasa dan 12 perjalanan dibatalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari kecelakaan kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hujan sejak semalam disertai luapan air kali Mukevart membuat jalan dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat terendam banjir. Tidak sedikit motor yang mogok karena nekat menerjang banjir. Satu persatu kendaraan mogok di Jalan Dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat. Pengendara nekat menerjang banjir demi cepat sampai ke tempat kerja. Banjir terjadi akibat hujan yang turun sejak semalam membuat kali Mukevart meluap. Petugas dari suku dinas sumber daya air berjibaku mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir yang mencapai 50 cm tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya mengenai banjir yang merendam kawasan Dan Mogot Jakarta Barat sudah ada jurnalis iNews Jessica Winoto di lokasi. Selamat sore Jessica, apakah banjir sudah mulai surut sore hari ini? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini banjir yang sempat menggenangi area ruas Jalan Dan Mogot saat ini memang sudah kering, yaitu sudah tidak ada banjir lagi karena memang informasinya sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Barat tadi air berangsur surut. Yang mana informasinya kita ketahui bahwa banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam hingga pagi tadi dan menyebabkan peluapan air kali yang akhirnya menggenangi area ruas jalan. Dan tentunya ini juga langsung ditanggapi secara cepat oleh petugas biru yang mana informasinya tadi siang sudah dilakukan upaya penyedotan air banjir. Dan untuk arus lalu lintas di area ruas jalan Dan Mogot ini juga terpantau sudah mulai padat karena mengingat sebentar lagi akan buka jam buka puasa, tepatnya 2 jam lagi menuju jam buka puasa. Arlista dan juga pemirsa dapat dilihat bahwa di belakang saya ini sudah terpantau kondisi arus lalu lintas, yang mana informasi dari warga setempat bahwa kemacetan ini terjadi karena lampu merah yang ada di depan sana, dan tentunya ini menjadi satu hal cukup biasa informasi dari warga setiap harinya
memang di jam-jam sibuk pulang kantor akan terjadi kepadatan di area Jalan Damogot, tepatnya mengarah ke arah Tangerang. Lalu Alisa dan juga pemirsa, untuk kondisi cuaca pada saat ini pun di Jakarta Barat terpantau sudah mulai gerimis kembali, sehingga kami menghimbau bagi para pengendara maupun warga sekitar di area Jakarta Barat maupun area Jakarta lainnya dapat selalu berwaspada akan curah hujan yang seringkali tiba-tiba turun, dan tentunya ini akan menghambat perjalanan pulang Anda. Kami mengimbau bagi para pengendara juga untuk selalu mengingat kecepatan kendaraan Anda sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kembali ke studio, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Jessica Winoto melaporkan langsung dari Daan Mogot, Jakarta Barat. Banjir sudah mulai surut dan kendaraan sudah bisa melintas dengan aman. Selamat kembali bertugas, Jessica. Baik. Pemirsa, hujan yang turun sejak Jumat dini hari membuat kawasan Joglo Raya tergenang banjir. Ketinggian air berkisar 50 cm dan membuat arus lalu lintas tersendat. Jalan Joglo Raya tergenang banjir akibat hujan deras yang turun sejak Jumat dini hari. Banjir dengan ketinggian 50 cm ini membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan motor dan mobil yang melintas harus mengurangi kecepatannya agar tidak mogok. Petugas PPSU dibantu warga mengatur lalu lintas seadanya agar para pengendara tidak mengalami mogok. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Jumat dini hari menyebabkan genangan air dan banjir di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara. Ketinggian genangan air mencapai 30 cm di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara Jumat pagi. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari tadi. Pengendara roda 2 nekat menerobos genangan demi tetap beraktivitas. Kalinya masih penuh, airnya tumpah ke jalan. Hujan mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari membuat permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir merendam dengan ketinggian mencapai 1,2 meter. Ketinggian air terus bertambah di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur hingga Jumat pagi dan merendam rumah-rumah warga setinggi 1 meter lebih. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah akses jalan lingkungan tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas yang berada di lokasi untuk memantau kondisi dan membantu evakuasi. Bantu deket layar. Pukul 2 tadi pagi ya. 2 dini hari berarti? Iya. Ya, semakin kesini makin naik terus ya, sekarang udah ketinggian 110 cm. Pas si air naik itu warga gimana Pak? Biasa. Emang ada yang pengungsi atau ada di lantai 2 semua mereka. Anak-anak dan lansia dievakuasi personel Dit Polairut Polda Metro Jaya dengan menggunakan perahu karet di titik-titik dengan ketinggian banjir yang cukup dalam. Menurut sejumlah warga, ketinggian air masih berpotensi bertambah apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. Banjir setinggi 1 meter lebih ini merendam perabotan rumah tangga, kendaraan, serta memutus akses jalan lingkungan. Warga pun berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Kan banjir di bawah. Di atas lantai 2. Pemirsa, ratusan rumah warga di Jalan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Bahkan akses jalan menuju permukiman warga juga turut terendam. Warga Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat beraktivitas keluar dan masuk rumah dengan menerjang banjir setinggi 30 cm. Selain dilanda hujan sejak semalam, banjir terjadi karena meluapnya Kali Mukefar. Sementara itu, sejumlah sepeda motor mogok lantaran pengendara memaksa melintas. Pagi-pagi masuk airnya, tadi kan itu dari semalam sih hujan nggak turun-turun. Seperti ini tuh. Ya pengennya ya nggak banjir, gimana pemerintah pengennya ya orang sini mah banjir mulu, banjir. Karena takut banjir semakin tinggi, warga mulai mengevakuasi sepeda motornya ke tempat yang lebih tinggi. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta serius mengatasi permasalahan banjir yang selalu terjadi setiap hujan turun. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan.